Bismillahirrahmanirrahim. Pas'au, bersegeralah. Maka banyak hadis menjelaskan yang datang ke masjid awal waktu pada hari Jumat banyak pahalanya, banyak fadilah-fadilahnya. Namun orang hari ini nggak mau pahala lagi, nggak mau fadilah lagi. Udahlah, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa fadilah, nggak apa-apa, nggak ada apa-apa pahala. Banyak itu luar sana itu datang ke masjid Jumat menunggu khatib naik mimbar. Banyak orang di luar sana itu nunggu khatib habis khutbah pertama baru berangkat. Namun insya Allah di Singapura nggak ada begitu. Kenapa nggak ada? Saya melihat kalau komandan perintahkan tengah malam, hujan tengah malam, kamu ke Banda Aceh. Ini anggota berangkat nih ke Banda Aceh. Walaupun tengah malam, gelap gulita, hujan lagi. Keberangkat, perintah komandan. Maka apalagi semua anggota ini memahami, ini perintah Allah. Ketika azan datang, pasti semuanya ini datang ke masjid. Namun, kalau masih ada juga, sudah azan, enggak datang ke masjid. Nah, ini kajiannya. Rasulullah menyampaikan, Yaumul Jum'ah, pada hari Jumat, fa innal malaika, para malaikat, taq'udu ala abwabil masajid. Malaikat itu nunggu nih, ngabsen di pintu-pintu masjid. Walahum suhuf. Setiap malaikat dia punya lembaran. Untuk apa lembaran? Untuk nulis. Ini ke masjid si fulan, si fulana, si pulin, semua tulis. Namun tak kalah khatib, jalasal khatib, fa innal malaika yastami'una dzikra. Malaikat tadi yang tugasnya mencatat orang-orang datang ke masjid di hari Jumat, pas khatib naik ke mimbar, para malaikat duduk mendengarkan khutbah. Seorang sahabat tanya ke sahabat lain, namanya Usama, ya Umamah, bagaimana orang yang datang setelah khatib naik mimbar? Berarti bagi mereka ini la jum'ata lahum, enggak Jumat bagi dia. Apakah benar begitu? Sahabat ini menjawab, qala Nabi, kata Nabi, bala, begitu. Berarti malaikat di awalnya itu mengabsen juga. Kayak kita habis isya nanti berkompi absen. Si fulan. Nanti ada nggak hadir, ditulis keterangannya nggak hadir. Yang nggak hadir lapor nanti. Saya tadi lagi kebelet BAB nih misalnya. Apa alasannya? Namun alasan tadi ini malaikat udah duduk. Masalahnya mau lapor sama siapa kita ini? Kalau tadi nggak hadir absen, lapornya bisa nyusul setelah absen. Namun kalau malaikat yang mencatat, yang mengabsen tadi, pas khatib naik mimbar, malaikat ikut duduk, yang terlambat mau lapor sama siapa lagi nih? Maka malaikat nggak mampu jumpa malaikat. Nah kan tadi ini harus menjelaskan, malaikat yang mencatat, yang saksi nanti di hari kiamat, si fulan pergi Jumat, si fulan tidak, ini adalah malaikat yang mencatat setiap Jumat. Kaum muslimin sidang jamaah yang saya hormati, dalam kita beribadah, jangan anggapannya yang penting sah. Betul, yang hadir telat ke masjid pada hari Jumat sampai khatib habis khutbah, mungkin khatib habis rakaat pertama, masih dihitung sah. Atau sembahyang, ketika orang nggak membaca doa iftitah, ketika orang nggak angkat tangannya Allahu Akbar,
Semaknya sah. Namun pertanyaannya adalah, apakah ibadah kita ini Allah ridhoi? Yang kita cari adalah bukan sah nggak sahnya. Yang kita cari adalah ibadah kita ini Allah ridhoi. Allah rela. Allah ridho dengan ibadah yang kita lakukan. Maka orang-orang yang sering datang ke masjid pada hari Jumat dan dia telat, apakah Allah meridhoinya? Kita belum tahu. Namun ini hadis menjawab tadi, kalau khatib sudah naik, para malaikat duduk mendengarkan khutbah, Rasul menjawab, la jum'ata lahum, bagi orang itu tidak ada Jumat. Bukan maknanya bahwa tidak sah, namun orang ini bisa jadi Allah enggak ridho. Bisa jadi pahala-pahalanya Allah enggak terima. Kalau kita hanya beribadahnya, anggapannya lepas dari kewajiban. Maka ini harapannya bahwa mulai besok dan seterusnya kita hadir pada Jumatan itu di awal waktu. Kalau kita hari ini mau berkurban, nggak punya duit untuk berkurban, hadirlah ke masjid pada hari Jumat di awal-awal waktu. Yang kelompok pertama kurban 1 ekor unta, kelompok kedua 1 ekor lembu, kelompok ketiga 1 ekor kambing. Setiap Jumat 4 Jumat 4 kambing. Nggak mampu yang pertama ketiga, 4 Jumat 4 kambing. Sebulan kita berkurban 4 kambing. Kelompok kedua, sebulan berkurbannya dia 4 lembu. Hari ini kalau kita hitung-hitung ini, harga lembu 1 ekor 15 juta. Namun dalam sebulan tanpa kita sadari, datang ke masjid awal-awal karena Allah, menunaikan sembahyang Jumat tadi, 1 bulan kita dapat 60 juta. Mau nggak? Nggak mau Ustaz, karena nggak cash. Maunya yang cash. Kayak ini masalah kita nih, maunya yang cash Ustaz. Mau kami kalau yang cash. Kasih lembu nggak nampak lembunya. Ini masalah kita ini. Karena kita sering hitung-hitung. Hitung-hitungnya yang nampak. Nggak pernah menghitung yang nggak nampak. Coba bayangkan, 1 mata hari ini harganya itu 200 juta. 1 mata. 2 mata 400 juta. Allah nggak pernah jual ini. Kamu kalau mau mata, sini luang 200 juta. Allah kasih matanya cuma-cuma. 1 kuping 60 juta. Lengkap dengan retinanya 120 juta. 2 kuping 240 juta. Allah berikan cuma-cuma. Namun ingat bahwa orang-orang yang nggak mau menggunakan matanya, telinganya untuk mencari ilmu agama, nanti di hari kiamat Allah akan tanya, kami berikan mata, kata Allah, kemana matanya? Kami berikan telinga, kemana telinganya? Jadi mensyukuri Allah berikan mata, Allah berikan telinga, mencari ilmu Allah ini dan beribadah dengan ilmu, dengan mata, telinga yang Allah berikan.